Itu pengalaman dimasukin itu susu gimana itu ceritanya Pak? Awalnya gimana itu? Awalnya itu waktu saya masih lajang, ada berupa isim, ada berupa jampi-jampi, kasih minum, sampai jadi kasih dimasukin barang yang berupa emas sama berlian. Gimana, pusingnya udah hilang? Udah? Ya, alhamdulillah. Terus ini ringan nggak? Punggung, coba. Ringan. Terus mungkin masih ada yang terasa apa? Coba di ini. Dicek. Udah enak, semua nggak ada yang ini. Udah enak. Pikiran juga plong. Udah plong. Ada kumaha kan? Ada seterek. Seterek. Ada setereknya saudara. Ini kita ini aja tutup dulu badannya supaya tenang. Subhanallah. Iskandar bin Alhamdulillah. Oh ya, dihabiskan kita minum. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya Kang Daniel, pengobatan Al-Hikmah Parta Bumi. Semoga saudara-saudaraku di mana saja berada selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehidupannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum berumah tangga, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun saya juga minta doa dari saudara-saudara, semoga saya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku, kalau misalkan berkenan,
ya silahkan di like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya untuk berlangganan. Insya Allah dananya itu kalau ada kompensasi dari YouTube untuk pembangunan pondok pesantren juga Padepokan. Nah, saya itu saudara-saudaraku ada di sebuah kota mungkin ya, masih di daerah Bandung. Nah, saya itu mengobati seseorang, kebetulan beliau itu syarat dengan bisa dibilang beliau itu dulunya sering kemana-mana ya, untuk mungkin untuk membuka aura, membuka riji dan lain-lain. Nah, nanti simak aja nih ceritanya, dan akhirnya beliau itu alhamdulillah mau dilebur. Beliau itu mau insaf katanya, karena sering terganggu, jadi terganggu mau ibadah, terganggu dia itu malas atau gimana lah, terus juga sering gelisah, dan beliau itu kadang-kadang malas untuk bekerja juga. Dia itu pinginnya itu tidur katanya terus gitu ya, seperti itu. Nah, nanti saya tanyakan dulu aja nanti ya ke orangnya. Kebetulan kan tadi udah melihat mungkin sedikit cuplikannya atau tayangannya, beliau lagi dikuras keilmuannya. Nah, gini mah Pak, waktu pas begitu ditarik yang terasa apa Pak? Rasa pusing. Pusing. Terus apa lagi selain pusing? Merinding. Ada merinding ya atau? Ya ada merinding. Kan awalnya dari menggigil, habis mandi dulu menggigil gitu. Ya agak sedikit ada hangat lah. Oh iya. Nah gitu saudara-saudaraku. Jadi kalau misalkan insya Allah kalau orang yang suka kerasukan juga, atas izin Allah, kalau saya ngobati itu jarang ada yang kerasukan, karena kalimahnya atau doanya supaya didinginkan gitu. Kalau dia misalkan doanya dengan yang panas, biasanya malah kerasukan gitu. Kalau ini ya alhamdulillah enggak. Nah, kebetulan tadi ditarik rasanya katanya itu seperti menggigil atau kedinginan. Nah, dan setelah ditarik gimana rasanya? Plong? Plong. Terus yang badan gimana? Badan nggak ada rasa buat. Ya maksudnya tadinya kan berat mungkin badan itu, terus sekarang mah jadi enteng. Hati gimana hati? Tenang, memplong. Ya alhamdulillah katanya saudara udah plong gitu kan, ya mudah-mudahan aja doakan sama saudara ini si Akang ini gitu sekarang disehatkan oleh Allah, terus juga tidak balik lagi hal-hal yang jeleknya itu, tidak balik lagi gitu kan. Beliau betul-betul istiqomah sekarang mau beribadah ya doain aja. Terus juga beliau mungkin pingin kehidupannya atau rumah tangganya dirukunkan ya doakan aja gitu. Terus juga banyak rezekinya, minta doa aja dari saudara-saudara yang ada di rumah. Nah ini pengalamannya Pak, saya mau nanya nih pengalaman. Itu pengalaman dimasukin itu susuk gimana itu ceritanya Pak? Awalnya gimana itu? Awalnya itu waktu saya masih lajang, belum punya istri. Ceritanya saya itu ya kurang inilah saingan sama orang-orang itu, selalu kalah dalam ini. Nah, dalam hal itu saya ingin ada nilai lebih. Saya berusaha ya dengan cara gitu baik ke orang-orang yang katanya pintar gitu, dikasih atau berupa isim, ada berupa jampi-jampi, kasih minum, sampai ya dikasih masukin barang yang berupa emas sama berlian. Sampai di situ. Ya coba Pak sebelah sinilah menghadapnya supaya kelihatan nih. Ini menarik juga saudara, pengalaman beliau itu. Iya, kayak iya. Oh, jadi waktu itu karena saingan mungkin, saingan segala macam. Ini kan perbawanya itu kalau nggak salah dari mulai kewibawaan, terus juga banyak yang suka, terus juga untuk buka mungkin rezeki dan lain-lain lah. Tujuannya kan seperti itu. Nah, terus selain itu dimasukin ini,
Atau kemana saja Bapak itu? Pernah datang kemana saja, ke daerah mana saja? Saya kalau dimasukin sih yang dekat gitu. Yang masih satu kampung sama saya. Oh. Kalau hal-hal lain ya kayak dapat barang apa gitu dan lain sebagainya, kayak dikasih minum, jampi-jampi. Terus saya pernah ke daerah Tasik, daerah Garut, Sukabumi. Iya. Garut ya, Santolo malah jauh sekali. Iya. Emang yang paling berat tadi saya mau ngomong juga di daerah Garut. Dari Pamengpeuk gitu, di Santolo, dekat pantai Santolo. Katanya beliau itu sebagai sesepuhnya di sana kalau ada apa-apa itu di sana. Tapi kayaknya sekarang udah wafat ya, sudah meninggal itu karena ya kurang lebih 30 tahun yang lalu. Udah lama ya Pak. Itu waktu lajang perjalanan saya pertama-tama mengenal yang gitu. Terus selanjutnya saya mungkin ini jatuh sakit yang terus nggak ke dokter, ke orang-orang bisa gitu, sampai nggak ada ininya apa, nggak ada obatnya gitu. Dan saya tuh kena pusing terus gelisah, resah kayak gitu. Ke dokter diperiksa segala macam, tensi, diperiksa HB darah dan lain sebagainya, dari tinja, dari urin, semua juga terus mulai ronsen. Itu nggak ada apa-apa, tapi kenapa gejala saya pusing terus gitu. Terus saya bertanya-tanya orang-orang bisa, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi yang saya yakini itu malah ternyata dokter mengasih obat penenang ke saya. Nah dari situ udah saya nggak berjalan lagi ke sana. Saya berusaha untuk membersihkan diri dari dulu, perjalanan dulu gitu, sampai sekarang ketemu terakhir sama Akang. Mungkin sebelumnya juga saya berusaha itu ke orang Betawi itu untuk membersihkan gitu. Mungkin karena merasa saya dalam hal mendapatkan rezeki selalu merasa kurang gitu, merasa tidak cukup, ya akhirnya mungkin itu ada apa-apa dari dulunya perjalanan saya seperti itu, mungkin takutnya jadi kendala gitu. Dan saya kesini itu mencari itu untuk membersihkan, bukan menambah ini gitu, menambah kekuatan atau ilmu dan sebagainya, tapi ingin menghilangkan hal-hal yang negatif di diri saya yang mungkin dari hasil perjalanan saya dulu. Mungkin itu. Ya gitu saudara-saudaraku. Nah ini kalau misalkan ada yang seperti si Bapak atau si Akang ini, jadi silahkan diruqyah saja, karena kebetulan biasanya kalau misalkan sudah tidak dipakai lagi, dia itu misalkan keilmuan atau kedugalan kalau bahasa Sunda itu. Nah tetapi ilmunya tidak dipakai, biasanya kalau kata kolot teh lemun sekolot gitunya tamiang belit kabitis. Jadi biasanya bisa nyerang ke diri gitu, sakit senjata makan tuan. Jadi bukan tuan makan senjata ya saudara. Jadi dia biasanya suka pusing-pusing kayak kemarin, episode yang kemarin kan selama 16 tahun dia itu sakit kepala, minum Paramex sampai 6 butir sehari sampai 10 butir kan, yang kemarin seperti itu. Ternyata setelah ditarik gangguannya ada jinnya di kepalanya gitu. Dan alhamdulillah sembuh, bahkan sekarang kita tidak minum obat lagi ya, seperti itu. Ini juga kan ketergantungan ke obat kan ya, kayak ini vertigo ya begitu ya, ketergantungan obat oke. Iya. Nah jadi seperti itu saudaraku. Insya Allah setelah ditarik, dicabut gangguannya, biasanya ada kalau misalkan obat dokter atau medis terus-terusan dia itu minum, tapi ternyata balik lagi, bisa jadi itu ada gangguan gaib. Nah bisa saja ada yang ngirim, kalau nggak ada yang ngirim dari keilmuan bisa saja. Dan akhirnya bisa saja dari keilmuan itu awal-awalnya nih, kalau orang kebanyakan ini yang berobat ke saya, tapi walau alam ya, kebanyakan ada orang yang mencari misalkan rezeki, akhirnya disusuk atau apa gitu supaya dipermudah. Awalnya saja bagus itu, kesininya mah akhirnya boro-boro bagus, malahan tertutup rincinya karena sudah tidak dipakai lagi, karena sudah misalkan kayak tadi udah wafat. Nah yang ngasihnya itu udah wafat. Dan biasanya kalau misalkan bagus itu datang lagi ke dukunnya, akhirnya dicas lagi
Ya kalau jin mungkin dikasih makanan lagi, dikasih makanan. Jadi dia itu terus-terusan, tetapi kan bergelimbang dengan kemusyrikan terus-terusan. Akhirnya lupa kepada Allah. Yang harusnya itu iya karena berdua. Dia misalkan kalau sholat iya karena berdua, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi terus aja sampai kapan? Misalkan nyari-nyari rizki lewatnya bukan berdoa kepada Allah terus berusaha. Malahan ini lari ke sana ke sini, atau apalagi misalkan banyak yang melakukan pesugihan. Kan tugas manusia itu di dunia ini, kata Allah itu ya hakikatnya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Itu kan di dalam surat Al-Jariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami ini menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi bukan saling mengibadahi. Nah kalau misalkan sekarang meminta sedikit-sedikit minta pertolongan bangsa jin atau hodam. Jadi hodam itu jin pembantu ya. Terus-terusan akhirnya lupa kepada Allah. Padahal tugas manusia dan jin itu untuk beribadah kepadanya, bukan saling mengibadahi. Nah seperti itu. Nah Pak, ya alhamdulillah sekarang kan sudah nih badan dibersihin, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Nah gimana kalau ditayangkan sama saya, nggak apa-apa? Mudah-mudahan jadi jariah. Ya insya Allah kasep. Dan nanti mungkin kalau ada kok nggak jomblo kan? Kalau jomblo mau dipromosikan tadinya gitu Pak. Baru nambah katanya. Mudah-mudahan aja di rukuningan ya rumah tangganya, katanya kalau nambah boleh gitu kan. Ini yang paling penting, doain rezekinya banyak gitu. Ini kan yang nonton itu kan ribuan nih. Kalau misalkan ada yang mendoakan 500 orang aja atau 100 orang aja, insya Allah dikabul sama Allah. Aminkan aja ya, nanti di komen ya. Aminkan saja. Nah gitu. Terus mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Nah, mau disampaikan apakah misalkan selain itu, selain kemana-mana, ada hal yang menarik atau ada hal yang aneh lagi selama Bapak itu datang kemana-mana, atau ada hal-hal gaib atau gimana? Mungkin ada pengalaman? Hal gaib saya belum pernah kalau seperti melihat hantu apa gitu ya. Makanya selama perjalanan itu sekarang saya jadi merasa kurang yakin kalau hal-hal itu orang-orang pintar itu memang betul-betul pintar. Ya kebanyakan mungkin ya ada mungkin 1-2, tapi yang saya yakini kebanyakan itu hanya sekedar mencari pekerjaan aja gitu. Oh, iya. Jadi bukan untuk membantu dengan ilmu yang dia punya sesungguhnya, tapi hanya untuk mengelabui supaya mendapatkan hasil aja gitu. Oh, iya. Kan seperti itu. Betul. Dan ini saudara-saudaraku nih, ada kemarin kan ada yang bertanya kepada saya. Jadi ada pengobatan yang lagi viral ya, sekarang ada viral gitu. Jadi pengobatannya itu keluar paku dari kepala, keluar keris, terus juga keluar ya semacam itulah. Yang udah mau paku segala macam gitu dari badan, dari tubuh gitu. Nah itu kalau saya mengobati santet atau teluh atau sihir sampai sekarang itu belum pernah saudara, karena namanya juga gaib. Belum pernah keluar paku, keluar apa, itu walau alam ya silakan aja. Yang pengobatan seperti itu terserah, mungkin pengobatannya seperti itu, tetapi saya tekankan tidak ada seperti ruqyah. Sama kan di ruqyah juga tidak ada, paling juga buhul misalkan di depan, di luar. Nah itu kan sukma, biasanya pengakuan dukun santet yang pernah diobati, bahkan bukan 1-2 gitu dukun santet yang diobati. Nah jadi dia itu ditarik si sukmanya, dimasukin misalkan ke boneka. Nah itu ditusuk si bonekanya, jadi rasanya tuh kena kepada yang dituju, atau kepada si apa ya? Iya, iya yang objeknya. Jadi rasanya itu seperti itu. Jadi kena gitu, ditusuk itu rasa misalkan paku atau apa. Dia langsung menjerit katanya itu. Kalau kena misalkan dada, sakit di dada, ditusuk kepalanya si boneka itu. Tapi keluar seperti keluar paku, keluar silet, keluar apa-apa itu walau alam, saya juga nggak mengerti. Nah itu terserah lah orang-orang yang seperti itu. Nah, ini kan mungkin lagi viral sekarang itu. Sekarang bagi pemirsa ya. Kebetulan nonton, pertama saya mohon doanya
mungkin untuk perjalanan hidup saya mungkin bisa mintanya untuk selamat aja dunia akhirat. Amin, amin, amin. Terus yang masalah untuk secara batin, pengobatan secara supranatural, memang itu jangan tidak percaya sama sekali, juga jangan percaya 100%. Soalnya ya mungkin kalau percaya harus, karena di dalam Al-Quran banyak sejarah bahwa nabi-nabi itu punya kesaktian-kesaktiannya seperti itu. Mungkin itu juga bisa aja di istilahnya didapat juga dipunya juga oleh orang-orang ya zaman sekarang gitu, kelebihan-kelebihan supernatural itu. Tapi ya saya kira saran saya juga, banyak juga orang yang memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk mencari kepentingan pribadi dengan cara ya itu menggunakan trik-trik tertentu itu supaya tertarik gitu kan. Jadi yang untuk menghasilkan ya pekerjaan dia, mungkin karena tidak ada pekerjaan lain ya mungkin dengan cara itu pekerjaannya. Itu aja. Ini ya lebih hati-hati lah untuk menentukan kepada siapa mau berkonsultasi, mau hal-hal seperti ini. Ya di luar nalar kita lah. Gitu. Nah gitu saudara-saudaraku, jadi sarannya karena beliau ini kan syarat dengan pengalaman, jadi banyak-banyak trik-trik, banyak bohong-bohong, jadi harus hati-hati ya. Jadi berobat juga jangan salah. Nah jadi berobat, kenapa berobat sekarang maksudnya jangan salah. Nah jadi minta tolong kepada Allah ya, kalau mau minta tolong kepada Allah ya minta tolong aja kepada Allah. Kan dalam Al-Quran bahasanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Itu harus yakin kepada Allah ya saudaraku. Dan ada keterangan di dalam surat Jin, wa anahu karena rijalu minal ins, itu kata Allah ya. Jadi ada manusia laki-laki yauduna birijali minal jini, yang meminta pertolongan kepada jin laki-laki, fazadahum rahaqan, sesungguhnya bangsa jin itu menyesatkan, menambah kedurhakaan dan menambah kesombongan. Itu dalam Al-Quran. Tidak menyebutkan misalkan dalam Al-Quran itu apakah minta pertolongan jin muslim atau jin misalkan jin kafir, tidak ada. Tetapi sebaik-baiknya jin muslim, seperti contoh banyak mungkin dulu mendengar di pesantren-pesantren ada orang misalkan santri dimasukin ke dalam bedung, lalu pas bangun di dalam bedung kaget, pas bangun-bangun katanya di tengah balong gitu. Ada juga yang di atas mimbar, bukan mimbar ya, jadi menara ini kubah gitu. Tahu-tahu dasar itu. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar seperti itu senakal-nakal ini pada jin muslim, apalagi ini jin kafir, pasti sering membelok-belokkan manusia supaya terjerumus ke dalam kemusrikan. Nah sebelum itu tuh mungkin udah ya Pak, ada lagi mungkin udah cukup ya, udah saran-saran dari Bapak kan udah, saudara, mudah-mudahan lah ini ada guna serta manfaatnya tayangan ini. Mudah-mudahan ya sekali lagi si Bapak istiqomah. Nah istiqomah betul-betul sekarang ingat kepada Allah, dan dia sering melaksanakan ibadah secara istiqomah, tidak terganggu hal-hal lain lagi gitu kan, dan dia tidak mendatangi dukun-dukun atau yang mengakibatkan kemusyrikan. Itu berbahaya karena tadi juga tidak akan ditolong, tidak akan selamat nanti di akhirat kalau melakukan kemusyrikan, karena dosa yang paling besar adalah musyrik. Nah alhamdulillah saudaraku, sebelum ditutup, nah saya itu kan seperti biasa punya produk namanya itu Herbal Parta Bumi. Alhamdulillah izin-izinnya sudah lengkap dan sangat mujarab, insya Allah atas izin Allah itu mujarab untuk berbagai macam penyakit, dan rasanya pun enak. Itu sudah tersedia di apotek-apotek, mohon maaf, sudah tersedia di toko-toko online. Nah itu sudah tersebar di toko-toko online ya saudaraku. Dan Herbal Parta Bumi ini bisa mengobati berbagai macam penyakit, terutama asam urat. Itu cepat sekali. Asam urat, terus juga yang punya indigo, terus juga yang punya bukan indigo, apa yang namanya sakit kepala? Vertigo. Nah itu yang punya vertigo, terus juga darah tinggi, terus juga rematik, terus juga amandel, terus juga pegalinu, apalagi pegalinu itu cepat ya, sakit kepala. Terus juga misalkan kalau ada eksim, baik eksim kering, eksim basah, itu biasanya rontok gitu kan. Terus ada yang batu ginjal juga, alhamdulillah
Nah, itu rontok gitu kan. Ya kejadiannya seperti putranya Herman Jamrud itu malamnya itu mau, Herman Jamrud itu drummernya, malamnya itu mau dioperasi. Nah setelah minum herbal ini alhamdulillah besoknya itu keluar si batunya. Makanya aneh kata dokter itu kok bisa keluar sebelum dioperasi. Nah, ini keajaiban ya. Nah, terus juga selain itu bisa juga untuk kanker, saudara, dan banyak lah hal-hal lain, penyakit-penyakit yang berat bisa ditangani kalau medisnya seperti ini. Tetapi banyak juga tadi juga yang sakit itu menahun tidak sembuh-sembuh, udah kemana-mana. Nah, itu bisa dipastikan bisa saja ada gangguan gaib. Makanya silakan diruqyah saja. Kalau menurut saya sebaik-baiknya diruqyah itu suruh ruqyah syariah supaya menjauhkan dari kemusyrikan. Kayak madu kan? Nah, gitu. Bukan kayak ini, kayak kopi. Jadi itu diseduh dan rasanya pun enak. Rasanya enak seperti kopi biasa, seperti kopi kapal api atau robusta gitu ya. Tapi seperti kopi nanti kopi anu rada caweran gitu. Ya, jadi nanti kopi kental di situ dan takarannya itu karena pas antara rempah satu dengan rempah yang lainnya akhirnya menghasilkan herbal yang sangat insya Allah sangat mujarab gitu Pak. Satu kemasan Dan terasa ya, manfaatnya langsung. Biasanya satu pertama kali minum juga besoknya itu langsung efeknya itu badannya itu ringan Dalam satu sendok itu. dalam satu sendok itu. Makanya minum misalkan sebelum tidur, besoknya itu badan itu apalagi yang punya pegal-pegal itu langsung ringan. Bahkan ada yang Biasanya pasien yang punya keluhan apa-apa beli satu cukup bisa sembuh. iya kebanyakan hanya satu. Dan akhirnya sekarang aja lihat, kalau saya dilihat di online banyak yang langganan. Nah jadi langganan itu untuk keluarganya, dia udah sembuh. Akhirnya kalau misalkan dia punya penyakit, akhirnya lari lagi beli lagi gitu. Nah itu saudara-saudaraku, alhamdulillah nih sudah beres mungkin dari awal dari sampai akhir. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna serta manfaatnya. Dan silahkan kalau berkenan like, share, komen, subscribe, tekan loncengnya untuk berlangganan. Insya Allah kalau ada dana dari YouTube itu, kami itu punya cita-cita untuk membangun pondok pesantren juga Padepokan. Ya mudah-mudahan cepat terrealisasikan sama Allah dikabul. Nah si Akang juga, nah sekarang kan mau divideokan dapat pahala, jadi jariah gitu kan, karena untuk pembangunan tadi. Karena saya itu kadang-kadang kalau mau di video gini ya pengobatan tiap hari, tapi kenapa jarang divideokan? Karena kadang-kadang kaku saya kalau ngomong itu, malu gitu kan, terus juga privasi mungkin atau gimana lah. Jadi, mohon maaf saja bila mana saya jarang-jarang upload video gitu. Nah gitu aja mungkin saudara-saudaraku, harap memaklumi saja. Saya tutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.